Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rasa syukur kita panjatkan dan kita lakukan dengan beramal soleh. Di antara amal soleh yang saat ini kita jalani adalah menuntut ilmu. Terkadang kita memandang bahwa menuntut ilmu bukanlah bagian dari ibadah. Belajar di sebuah tempat atau mungkin anak-anak kita ya yang menganggap bahwa belajar itu adalah perintah orang tua. Tentunya belajar yang dimaksud thalabul ilmi adalah ilmu agama yang menjadikan seorang hamba diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka thalabul ilmi minal ibadah. Menuntut ilmu bagian dari ibadah. Dan kita semua tahu bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka ibadah di sini adalah sesuatu yang wajib untuk kita jalani, suka maupun tidak suka. Suka dukanya ya harus kita hadapi. Dan disinilah letak pentingnya yang menjadi pembeda ilmu bahasa Arab untuk mempelajari Al-Quran dengan ilmu bahasa Arab untuk praktek sehari-hari atau ilmu bahasa Arab untuk bisa lulus tes ke ujian ataupun ikut TOEFL ya untuk mendapatkan sertifikasi dan lain sebagainya tentunya berbeda. Ya, menuntut ilmu yang tujuannya adalah untuk memahami agama, perkara yang wajib dan mendapatkan ajran azimah, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi qadarullah wa masyafa'al, itu semua atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pahala tidak terlihat, umat. Ya, pahala tersembunyi. Yang tahu seseorang mendapatkan pahala atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi memiliki ciri-ciri. Tentunya pahala yang akan kita dapatkan harus berdasarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kenapa kita ingin berharap mendapatkan pahala? Tujuan utama kita ingin berharap mendapatkan ridho Allah, pahala dari Allah, dan pemahaman ilmu agar semakin khauf war raja, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini meluruskan niat kita dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Maka dari itu, sahabat sekaligus khulafa ar-rasyidin yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan
wartahalatil akhiratu muqbilatan. Irtahalatid dunya mudbirah. Sungguh dunia irtahalat, yaitu meninggalkan, ya, pergi. Irtahalat itu pergi. Mungkin pernah mendengar kata rehla, rahala. Rehla artinya berpergian, Berarti jalan-jalan, ya. berarti Tapi kalau di sini irtahalat dalam bentuk fiil artinya adalah telah pergi. Ad-dunya, dunia, kita tahu dunia itu apa sih? Dunia itu penuh dengan kenikmatan. Dunia itu penuh dengan kesusahan, kesenangan, dan berbagai macam. Akan tetapi ad-dunya dari kata adna, artinya tempat yang rendah. Ya. Maka dunia yang kita lihat adalah dunia yang dianggap rendah dan hina di hadapan Allah. Jadi yang kita lihat gemerlapnya dunia, tidak lain dan tidak bukan hinanya dunia menurut Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu pergi mudbirah, meninggalkan kita. Dabbara yudabbiru, tadbiran, meninggalkan kita. Dunia mengajarkan kita bahwa setiap ada yang datang, ada juga yang pergi. Ada yang berjumpa, ada yang berpisah. Maka dunia akan meninggalkan kita, umat. Ya, yang setiap hari ngumpulin dunia, yang setiap hari ambisinya untuk dunia, dunia akan meninggalkan kita. Dunia akan meninggalkan kita. Ya, sedang pergi meninggalkan kita. Itu menjadi fakta. Dan orang yang tujuannya akhirat, ya, dia tidak akan merasakan, ya, manisnya dunia. Yang dirasakan adalah manisnya akhirat. Semanis-manisnya dunia dianggap biasa. Ya, paham ilmu agama tapi tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara ciri-ciri orang yang, ya, fokus kepada dunia. Ya, fokus kepada hasil, bukan dari proses. Sehingga ia bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah. Karena kita belajar agama tujuannya agar takut kepada Allah. Ya, berharap kepada Allah. Nggak ngerti-ngerti, ya. Kenapa ada orang jahil, ada orang yang tidak mengerti apa manfaatnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kejahilan kepada kita agar kita bisa berharap kepada Allah. Nggak paham-paham agar bisa kita berharap kepada Allah agar diberikan pemahaman. Coba kalau kita sudah paham, buat apa lagi kita berdoa untuk bisa mendapatkan pemahaman? Maka diperintahkan untuk banyak berdoa, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dan akhirat itu datang. Datang mukbilah, mendekat, mendatangi kita, ya, secara bertahap. Artinya dunia meninggalkan kita secara perlahan-lahan dan akhirat akan mendatangi kita secara perlahan-lahan. Ya, secara pasti, umat. Ya, yang muda, yang tua, jangan kira yang tua, ya, ada perasaan duluan meninggalkan dunia. Ya, tak ada jaminan yang sakit bisa duluan meninggalkan dunia. Tak ada jaminan yang tua bisa lebih dahulu. Dan tidak ada jaminan orang yang paham ilmu agama, ya, akhiratnya, ya, semakin jauh ataupun sebaliknya. Ya, biar panjang umur menuntut ilmu. Bukan tujuannya untuk memperpanjang umur kita. Menuntut ilmu tujuan bukan untuk memperpanjang umur.
untuk bisa mendapatkan pemahaman, lalu mendapatkan rasa takut, khauf war raja, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah rahimakumullah. Perjuangan kita masih panjang. Kita masuk di dalam ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. Di dalam pelajaran keempat ini, kita dituntut untuk memahami lebih mendalam. Apa itu yang namanya huruf jar? Apa itu yang namanya huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang dimana setelah huruf jar, ya, kosakata tersebut berakhirankan kasrah. Dan ini sudah kita pahami dan sudah kita dalami. Lalu ada domir, kita juga belajar domir. Ummahat juga nanti akan belajar yang namanya domir kata ganti orang. Di mana nanti ummahat harus minimal tahu lah tulisannya. Ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Ya, yang kita tahu kan ana, anta, anti, huwa, hiya, itu ya. Tapi secara bertahap nanti ada pengenalan-pengenalan tentang macam-macam domir. Ya. Lalu dilanjut kepada latihan yang pertama di halaman 21. Maka bisa Umahat lihat di halaman 21. Tamarin, latihan-latihan. Bagi yang aktif bisa dinyalakan mic-nya, kita akan bahas ya bersama-sama. Baik, dari tamarin, ya, latihan-latihan. Al-awwal, pada latihan pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Kalau ada yang bertanya, Ainal kitabu, maka ummahat bisa jawab apa kira-kira? Boleh, silakan dijawab. Ainal kitabu, apa artinya dulu Ainal kitabu? Di mana buku? Di mana buku? Maka kita bisa menjawab apa kira-kira jawabannya? Bebas ya, jawaban ummahat apa? Dan sampai lupa menggunakan domir. Domir apa? Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Mumtaz, Masya Allah. Ya. Nah, perhatikan. Ya. Kitab itu diganti dengan huwa. Itulah yang disebut dengan domir. Ya. Itu disebut dengan domir. Ya. Raqam isnan nomor 2. Ada pertanyaan. Aina Muhammadun? Kira-kira Ummahat mau jawab apa? Ibu Ana, boleh silakan. Ada Ibu Aina Andriani. huwa fil gurfa. Huwa Fil fil gurfati. fil gurfati. Huwa fil Gur gurfati. Mumtaz, Masya Allah. Dia ada di ruangan atau di kamar. Ya, pertanyaan yang gampang ya untuk kita jawab ya. Ya. Berikutnya di halaman 22 ya, silakan bisa dibuka Ummahat. Rakmu salasah, nomor 3. Aina sa'atu? Di mana jam? Apa jawabannya Ummahat? Ada banyak nih. Ada Ibu Andriani, Ibu Fitriani, Ibu Niken, Ibu Vina, Ibu Umu Ehsan, Masya Allah. Yang dari Pulau Sulawesi ya. Ya, Umu Ehsan. Bagi yang aktif bisa dinyalakan. Ya, Aina sa'ah? Di mana jam? Apa jawabannya yang tepat Ummahat? Ya, Ibu Ana. hiya alas sariri. Hiya alas sariri. Ya, hiya ala sariri. Ya, sahih. Ya, Ibu Ana kenapa pakai hiya? Oh, karena muannas. Mu'annath, Masya Allah. Karena sa'ah itu jam kosakata mu'annath. Terdapat tak marbutoh di akhir kata. Ya, sa'atu. Itu ciri-ciri mu'annath untuk kata benda. Ya,
Baik, Masya Allah. Berikutnya, rakam arba'ah. Aina Yasirun. Apa jawabannya ya kira-kira Ummahat? Kalau ditanya di mana Yasir, maka jawabannya wa Wa fil hamami. fil hammami. Huwa fil hammami. Mumtaz, Masya Allah. Dia ada di kamar mandi. Ya, ada di kamar mandi. Sahih. Nah, belum kita bahas tentang toilet ya. Kalau toilet itu bahasa Arabnya adalah mirhabun. Udah kita bahas belum? Mirhabun. Artinya toilet. Memangnya bedanya apa toilet dengan kamar mandi? Kalau kamar mandi bisa untuk mandi. Satu paket. Buang air kecil, buang air besar, mandi, biasanya di rumah. Ya. Tapi kalau di tempat umum biasa menggunakan kata mirhab. Artinya toilet. Hanya digunakan untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Ya. Tapi kalau untuk tempat yang satu paket ya, buang air kecil, buang air besar, cuci muka, biasanya ada wastafelnya. Bahkan ada kalau di bandara ya, kamar mandi bandara itu ada tempat sofanya ya, tempat duduknya. Ya, untuk ibu menyusui, ya, untuk disabilitas, ya. Nah, di dalam bahasa Arab, mereka orang Arab itu menyebutnya adalah, mohon dicatat ya, Ummahat, dauratul miyah. Ya, dauratul miyah. Ya, itu kalau di bandara gitu ya. Atau kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan besar tuh. Mereka tidak menyebut hammam, mirhad, ya. Bahkan toilet itu satu gedung sendiri gitu ya. Di pojok-pojok itu ada tuh, ya, toiletnya. Bahkan ada eskalatornya gitu ya. Ya, itu disebut dengan dauratul miyah. Daurah itu artinya tempat, tempat berputar, ya. Al-miyah, air. Makanya ada namanya daurah ya, daurah syar'iyah. Ya, tempat berkumpul, tempat berputar, berputar ilmu maksudnya ya. Berputar itu jangan diartikan memutar aja bukan, tapi perputaran ilmu ya di situ. Perputaran air itu disebut dengan dauratul miyah. Mohon dicatat ya Ummahat. Kalau umpama Ummahat umroh gitu ya, bertanya kepada apa namanya tukang bersih-bersih ya di sana, maka kita tanya aina dauratul miyah. Dauratul miyah. Laisa hamam wa laisa mirhaq. Bukan kamar mandi, bukan toilet, tapi disebut dengan dauratul miyah. Seperti itu. Ya. Fahim naumahat? Ya Allah. Insyaallah. Rahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kelima. Aina Aminatu? Di mana Aminah? Kira-kira apa jawabannya Ummahat? Ibu Ana? Kayaknya aktif Ibu Ana aja nih, nggak apa-apa ya. Dapat pemahaman yang lebih banyak nih Ibu Ana. Boleh jawab? Iya, fil Mm-mm. matbak. Mat Matbak. matbahi. Mat. Ya, matbahi. Tentu huruf kha di akhir harokatnya harus kasroh. Ya, kenapa harus kasroh? Karena ada fi. Fi itu adalah huruf apa? Jar. Huruf jar. Aina aminatu hiya fil matbah. Sahih. Masya Allah. Berikutnya rakam sita. Aminatu fil ghurfati. Apa artinya Umahat? Lupa? Apakah? Apakah betul? Apakah Aminah ada di kamar? Itu maksudnya. Maka jawabannya apa ya kira-kira?
Ada dua nih biasanya jawabannya. Jawabannya yang pertama, na'am. Kan apakah ya? Nah, maka jawabannya na'am. Lalu di itu lagi, diulang lagi aja, di copy paste saja. Hiya fil, nah, Tebak. aminahnya diganti. Hiya fil ghurfati. Ya. Tapi kalau jawabannya la gimana? Jawabannya la. Maka jawabannya tidak. Lalu disebutkan dia di mana letak ia berada. Ia kan ditanya apakah dia di kamar? Tidak, dia di mana misalkan? Hah? Di mana Umahat? Kalau perempuan itu di mana sukanya? Dapur. Iya, fil Khidmat bagi. matbakhi. Iya, ia fil matbakhi. Ya, nah itu biasaan orang Mesir tuh Mahat. Kalau orang Mesir tuh kalau punya dapur itu tempat kekuasaannya istri. Jadi kalau suami mau bikin kopi, itu sama saja suami menjajah istri. Harus dibikinin tuh sama istrinya. Ya, itu bagian dengan al-adah, kebiasaan, budayanya orang Mesir ya. Bikin mau masak, suaminya mau masak nggak boleh, haram gitu ya. Suaminya itu tugasnya ya nyari duit, ya memberikan tarbiyatul aulad, ya pendidikan kepada anak dan istri, ya belanja, itu tugasnya suami tuh kalau di Mesir. Ya lihat kalau di pasar, ya ini berlaku di Jaziratul Arab ya, aglabuhum, kebiasaan mereka, mayoritas mereka seperti itu. Ya di Arab Saudi, ya di Yaman, pasar itu mayoritasnya ya dihuni oleh para lelaki. Ada gak perempuan? Ada, rata-rata dengan mahramnya. Ya, nah kalau di dapur kekuasaannya istri, apa saja harus istri, tidak boleh suaminya. Ya, nah ini eh, belajar juga kita tentang al-adah, bagian dari budaya ataupun kebiasaan. Ya, adat istiadat. Nah, kita lanjut kepada rakam sabah, nomor yang ketujuh. Ayasirun fil matbah. Nah, kira-kira apa nih jawabannya Om Ahad? Sama nih ada dua juga jawabannya ya. Yang pertama naam. Naam apa jadinya? Naam, huwa, naam. Wah, Kalau ditanya, apakah Yasir ada di dapur? Naam, huwa, fil, matbag. fil matbah. Betul. Ya. Tapi kalau la, gimana jawabannya? Kalau la, La huwa fil hammami. la, huwa, fil hammami. Ya, sahih. Ya, jadi sudah diganti nama Yasir sudah diganti dengan huwa, kata ganti orang. Ya, untuk laki-laki huwa, untuk perempuan hiya. Ya, fahimtunna umahat? Himna insya. Fahimna insyaallah. Berikutnya rakam sama nih ya. Man fil ghurfati. Kalau ditanya man fil ghurfati, siapa yang ada di kamar? Maka jawabannya apa kira-kira umahat? Belajar menjawab dengan menggunakan domir. Man fil ghurfati. Ya, ada dua jawaban. Yang pertama adalah misalkan namanya
Hamid ya, Hamidun. Ya, Hamidun fil Fati. Ya. Hamidun fil Fati. Ya, atau fil Fati Hamidun. Ya. Jadi ada dua ya jawabannya. Kalau ditanya man fil Fati, Hamidun fil Fati. Atau fil Fati Hamidun. Iya. Ya. Boleh dua-duanya kita pilih. Ya, tapi kebiasaan di sana bahasa yang paling sederhana adalah yang pertama nih Hamidun fil Fati. Karena susunannya mubtada khobar. Hamidun fil Fati. Hamid ada di dalam kamar. Ya. Jadi ini boleh kita praktek sehari-hari boleh. Man anta, man fil hammam, man fil ghurfah. Nah, boleh. Dia di rumah ummahat misalkan ada anak-anak lagi di kamar mandi ya. Maka ummahat tanya, man fil hammam? Ya. Ya zauji, wahai suamiku. Misalkan suaminya ummahat atau anaknya ummahat, ya bunaya. Nah, panggilan kesayangan. Kalau untuk panggilan kesayangan suami, ya habibi misalkan. Ya, wahai kekasihku, ya habibi. Man fil hammam. Ya, kita coba sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak umat. Ya, sedikit-sedikit memperkenalkan bahasa Arab kepada keluarga kita. Ya, syukur-syukur kalau ngerti semua, masya Allah. Anaknya belajar bahasa Arab di sekolah, suami ummahat juga pernah belajar juga gitu ya, ngerti dikit-dikit ya. Nah, itu bagus tuh, manfaat sekali ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Waman fil hammam nomor 9 ya ummahat. Ya. Apa kira-kira jawabannya? Waman fil hammam, siapa yang ada di kamar mandi? Jawabannya Yasirun fil uh hammami. Masya Allah. Yasirun fil hammami. Bisa tuh. Yasir ada di kamar mandi. Atau fil hammami yasirun. Ya. Kalau ada yang bertanya, kalau yasir aja boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi itu bukan bagian dari kalimat baku. Kalimat baku itu kan semuanya dibaca ya. Semuanya. Kalimatnya kalimat sempurna. Gitu ya. Kalau kita kan belajarnya tentang bahasa fusha, bahasa baku. Kalau bahasa campuran, ammiah, bahasa pasaran, langsung sebut aja, boleh. Ya. Berikutnya, nomor 10, madza alal maktabi. Ya, madza. Apa artinya madza alal maktabi, ummahat? Apa yang ada di atas apa tuh? Meja. Di atas meja, ya. Apa yang ada di atas meja? Apa kira-kira ummahat? Nah, ini jawabannya ada dua juga nih. Ya, jawabannya ada dua nih. Kita garis di ini ya, khusus nih. Karena jawabannya khusus juga. Ya, maka jawabannya misalkan yang ada di meja itu buku. Ya, maka jawabannya al kitabu alal apa? Tabi. Maktabi. Ya, al kitabu alal maktabi. Ini jawaban pertama nih Umahat nih. Jawaban kedua.
alal alal afwan ya Maktabi. alal maktabi. Nah, ini yang berbeda nih. Kitabun. Nah, bedanya apa ya Umahat? Yang bisa ada yang tahu selain tata letaknya? Bedanya apa ya? Yang satu Alkitabu, depannya pakai apa nih? Alif lam. Alif lam, mumtaz. Syukran umu ihsan. Ya, pakai alif lam. Kenapa kok pakai alif lam? Karena sebagaimana kita sudah belajar susunan pemberitahuan atau bahasa Arabnya adalah mubtada khobar akan selalu ma'rifah. Ma'rifah itu harus beralif lam, afwan, harus beralif lam. Kosakatanya harus beralif lam. Ya, al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu adalah mubtada, alal maktabi adalah khobar. Ya, kalimat pemberitahuan. Ya, keterangan dan yang diterangkan. Ya, bukan kegelapan ya, keterangan. Nah, keterangan dan yang diterangkan. Ya. Jadi ada jenis apa namanya ya, bahasa kitanya untuk kelas A itu kalimat pemberitahuan, bahasa gampangnya. Kalau bahasa teorinya disebut mubtada khobar. Mubtadanya al-kitabu alal maktabi adalah khobar. Di dalam khobar ada yang namanya huruf jar. Huruf jarnya ala, ya, maka harokat akhirnya menjadi al-maktabi, harusnya al-maktabu. Ya. Nah, kalau yang di bawah susunannya mubtada khobar juga. Ya. Alal maktabi kitabun. Ya. Kitabun. Kitabunnya adalah khobar. Alal maktabi mubtada. Alal maktabi kitabun. Ya. Nah, rumusnya ya beda. Ya. Kalau kitabnya di depan pakai alif lam. Kalau kitabnya di belakang, dia tidak menggunakan alif lam. Fahim tunna ummahat. Sudah dipahami Ibu Ana, Ibu Masih Andriani. bingung Ustadz. Ya. Yang kitabu alal Mm-mm. maktabi itu Ya. alal maktabinya ada alif lam juga Ustadz. Oh ya, kalau alal maktabi dia tidak berubah. Oh, Dia tidak berubah. Ya, karena ada si ala ini. Dia tidak berubah. Meskipun khobarnya itu dia tidak pakai alif lam. Tapi karena ketemu huruf jar, gugurlah hukum itu. oh, Mm-mm. Kan harusnya kan alkitabu ala maktabin ya. Iya, tapi karena ada si ala inilah hukum khobar ya gugur yang harusnya nggak pakai alif lam, jadi pakai alif dan lam ya seperti itu. Jadi yang umahat bayangkan begini, bendanya di depan pakai alif lam, kalau bendanya di belakang nggak pakai alif lam, itu dulu aja ya. As-sayyaratu al-kitabu al-kitabu alal maktabi. As-sa'atu alal maktabi. Misalkan alal maktabi sa'atun, alal maktabi kitabun, seperti itu. Bisa dipahami? Fahim tunna? pahimna insya Allah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik, bagi umahat yang belum paham bisa ya sampaikan ya. Ya, jangan
kita jangan sampai kita nggak tahu gitu ya. Kalau ummahat ada yang nggak paham, sampaikan saja kalau tidak paham. Ya, lanjut ya ummahat, satu lagi nih. Madza 'alas sariri? Kalau ditanya madza 'alas sariri, apa kira-kira jawabannya ummahat ibu ana? Ah, Mm-mm. ala 'Alas sariri ala apa? saliri Mm-mm. asaat di As sa'atun. saat Hmm. asaatun. Ummahat, ibu ana mau jawabnya yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Ah, kalau yang kedua maka jawabannya ala as-sariri, ya, sa'atun. Nggak pakai alif lam. Tapi kalau jamnya di depan as-sa'atu, baru tulis ala sariri. Pakai alif lam sa'ahnya. Ya, dipahami Ibu Ana? Hmm, Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Kita pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru ya. Pelan-pelan ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang masih bingung ya, harus jujur ya, sampaikan. Karena ini adalah pembuka dari ilmu-ilmu yang lain, Umahat. Ya. Nah, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan, ada banyak pertanyaan ya, ada 11 pertanyaan. Sudah bisa kita jawab bersama-sama. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2 nih, latihan kedua nih. Latihan kedua paling gampang, Umahat. Tinggal Umahat baca aja harokatnya apa. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ma'adobti awahiril kalimati. Dengan mengharokati harokat akhir pada setiap kata. Contohnya al-madrasatu. Apa artinya al-madrasah, Umahat? Sekolah. Madrasah. Sekolah. Mumtaz. Ya, lalu di sampingnya ada kalimat apa itu? Boleh dibaca, dibacakan. Fil madrasati. Fil madrasati mumtaz, masya Allah. Ya, bukan fil madrasatu ya, karena ada fi, jadi fil madrasati. Sampingnya lagi apa bacaannya, Om Mahat? Fil baiti. Fil baiti, masya Allah. Syukran Umi Ihsan. Berikutnya sampingnya lagi Al baitu. al baitu. Sampingnya lagi al gur, apa Al Ibu Ana? satu. Al-ghurfatu. Berikutnya al ham Al-hammamu. Al al-hammamu. Berikutnya fi apa nih? Fil matbagi. Fil matbakhi. Ya, masya Allah. Berikutnya al apa nih? Al mak Al-maktabu. al maktabu. Sampingnya lagi alal Alal kitabi. sama dong dengan Alal, maktabi. alal maktabi. Alal maktabi, masya Allah. Berikutnya alal kursi, Kursi. masya Allah. Lalu ada kata As-sariru. asariru, masya Allah. Dua lagi. Alal apa nih? Alal kitabi. Alal kitabi, masya Allah. Terakhir. Fil Fil masjidi. fil masjidi, masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Barakallahu fikunna kepada ummahat ya yang aktif, mungkin yang menyimak bisa mendengar juga ya dan bisa menjawab dalam hati ya. Nah, ini menjadi perkara yang penting untuk memahami bagian 2
tentang huruf jar. Berikutnya kalimat ummahat. Kalau tadi kata-kata ya. Nah, kata yang bertemu dengan huruf jar. Nah, sekarang kita coba latihan nih. Iqra waktub. Tulislah, bacalah dan tulislah. Ummahat harokati nih sama-sama. Ini udah gundul ya. Udah gundul semuanya nih. Ya, kita coba nih ummahat nih. Rakam wahid. Nomor 1. Boleh dibaca ummahat. Silakan. At-talibu fil jami'ati. Masya Allah. At-talibu fil jami'ati. Mumtaz. Masya Allah. Apa artinya at-talibu fil jami'ati? Ya, talib. Talibul ilmi. Apa? Talib. Pelajar. Pelajar. Fil jami'ati. Kalau lulus SMA kemana ya? Kampus Universitas. atau universitas. Kampus atau universitas. Sahih. Jami'ah itu artinya universitas. Kampus. Makanya di sini judul bukunya ya di buku Durusul Lughah Ummahat, lihat tuh paling atas ada logonya, di bawah logo itu di hardcovernya ya. Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah Wizaratut Ta'limi Ali Al-Jami'atul Islamiyah. Jami'ah, ada jami'ah tulisannya itu. Universitas Al-Islamiyah, Islam. Al-Madinah, kota Madinah. Munawwarah, Madinah Munawwarah. Ya. Buku ini dipakai di UIM Ummahat. Ya, Ummahat mahasiswi ini. Ya. Universitas Islam Madinah. Kelas I'dad Lugawi. Kelas bahasa, persiapan bahasa. Ummahat kalau anaknya ya keterima ya di Universitas Madinah, ya, lalu bahasanya masih kurang bagus misalkan, nanti harus masuk dulu kelas bahasa 2 tahun, ya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Ngapain belajar bahasa Arab aja, bukunya pakai ini salah satunya, muqarrarnya, kurikulumnya, Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Baru setelah 2 tahun belajar atau setahun tergantung akselerasi gitu ya, kemampuan anaknya, baru nanti masuk ke syariah, qismus syariah, jurusan agama atau jurusan usuluddin, ya ulumul Quran, nanti masuk ke penjurusan, belajar 4 tahun. Jadi ada tambahan kelas i'dadnya setahun atau 2 tahun, tambah 4 tahun, baru lulus S1, seperti itu. Nah, rakam isnan, kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Boleh dibaca ya Ummahat, silakan. Naam. Ar-rajulu fil Ar-rajulu masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Mumtaz, Masya Allah. Artinya apa Ummahat? Ar-rajulu fil masjidi. Rajul. Pemuda itu ada di masjid. Ada di mana? Di Ini, masjid. Wah, tapi bukan pemuda ya. Laki-laki dewasa. ya. Kalau pemuda, bahasa Arabnya adalah al-fata. Ya. Sebenarnya ada banyak ya. Salah satunya yang terkenal al-fata, artinya pemuda. Ya, al-fata. Ya. Nah, kalau ini rojul, lelaki dewasa. Rakam salasa. Nomor 3. Silakan dibaca sama-sama Ummahat. Naam. Aina aina Nata tajiru Tajiru. Fidukani. Masya Allah. Huwa fid dukkani. Ya, aina tajiru huwa fid dukkani. Artinya di mana? Apa? Tajir apa Ummahat ya? Pedagang. Pedagang, mumtaz ya.
Di mana pedagang? Huwa fid dukani. Artinya apa? Dia di toko, di warung. Kita bahas nih Umahat nih. Warung apa toko jadinya? Ya, kalau toko bahasa Arabnya adalah dukan. Ya, dukan. Tapi kalau warung bahasa Arabnya apa? Udah pernah kita bahas kayaknya ya. Bakolatun. Bakolah. Warung kelontong. Ya, warung kalau di Jawa warung Madura. Nggak tahu ya di Sulawesi ada juga warung Madura. Umu Ihsan. Nggak ada Ustaz. Tapi Oh, mirip nggak ada. ada. Ada yang mirip ya. Nah, itu namanya bakolah. Nah, tapi kalau toko kayak toko furnitur ya, kayak toko perabotan, nah itu namanya dukan. Namanya dukanun. Nah, lah kalau kayak supermarket apa tuh namanya? Nah, kalau kayak supermarket mau yang gede mau yang kecil, syaratnya sama, sukun. Mau namanya supermarket modern, pasar modern, ya, mall, ya, suk juga, sukun. Ya, pakai kof ya, bukan pakai kaf. Kalau sukun jadi harokat itu ya, bentuk harokat sukun. Atau makanan ya, sukun goreng ya, Masya Allah. Ya, nah suk artinya adalah pasar. Ataupun pasar tradisional, modern, mau supermarket, ya, ya, namanya sukun. Nah, pahim tunna umahat? Insya Allah, Pak. Fahimna insya Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Toyib ya, kita habiskan dulu nih di halaman ini. Di nomor yang keempat, umahat, silakan dibaca. Al-qalamu Qalamu Alal al maktabi. alal maktabi. Ya, paling gampang ini ya. Pena ada di mana pena? Di atas meja. meja. Sahih. Rakam Hamsa nomor 5 umahat, silakan dibaca. Aina Zainabu Mm-mm. hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Masya Allah. Artinya, di mana? Di mana Zainab? Mm-mm. Dia di ruangan. Dia di ruangan fil ghurfa atau di kamar ya. Sahih. Masya Allah. Ya, nomor 6. Sampai sini dulu kita nomor 6. Silakan. Ainal Ainal waroku waraku lal maktabi. huwa alal maktabi. Sahih. Artinya, Di mana kertas? mm-mm, Dia di atas meja. dia di atas meja. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Hal min soalin? Untuk tugas, ya, sudah pernah dibahas belum tugasnya untuk mencari huruf jar? Sudah kan ya? Udah Ustaz. Sudah ya, ya. Nah, sekarang Ummahat mencari huruf jar di dalam hadis. Sudah belum? Dalam hadis Belum belum Ustaz. ya? Karena kan pedoman kita ada dua ini, Al-Quran dan hadis nih. Kita juga harus seimbang, hadisnya juga harus ada. Ya, contoh huruf jar yang ada di dalam hadis itu apa saja? Ya, boleh pilih, boleh pakai min, fi, ala, ya. Baru 4 kan ya kita baru belajar. Min, fi, ala, apa satu lagi Umahat? Ilah. Ila. Ada 4 tuh. Boleh 4-4-nya contoh boleh, satu saja juga boleh.
Biar ummahat bisa lebih jelas nih bahwa huruf jar itu pasti mengkasrohkan. Nah, meskipun nanti di pekan depan kita akan bahas tentang akan tetapi, ada tuh namanya akan tetapi, ya. Apakah semua isim atau semua benda itu harus berharokatkan kasroh? Nanti ada namanya pengecualian. Ya, pengecualian. Apa pengecualiannya? Nanti kita bahas. Insya Allah. Dan untuk bulan ini, informasinya tidak ada yang namanya pembahasan ya, mutola'ah fi ulumil Quran. Ya, pembahasan mempelajari ilmu mempelajari ilmu Al-Quran, ya, mentadaburi ayat Allah melalui sudut pandang bahasa Arab. Insya Allah di bulan depan, di bulan Februari. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, dan sepertinya juga bulan Februari nanti kita akan infokan lebih lanjut terkait dengan bulan suci Ramadan ya. Nah, karena kita ada agenda tersendiri ummahat bulan suci Ramadan. Ya, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang akan ada informasinya, iklannya, pengumumannya. Fahimtunna ummahat? Nah, insya Allah. Fahimna insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah tidak ada pertanyaan ya. Jelas ya. Wadih insya Allah. Jelas ya. Baik, kami Jelas. ucapkan syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada umat yang hadir, terutama Ibu Ana, Masya Allah yang aktif luar biasa. Ya, Ummu Ihsan, Ibu Andriani, Ibu Evi sebagai penanggung jawab di kelas A, Ibu Fitriani, Ibu Niken, Ibu Sanjawati, Ibu Vina, dan Ummu Ihsan ya tadi ya. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan takhasus bahasa Arab kelas A. Bagi ummahat yang ingin bertanya nanti bisa lewat grup ya. Bagi ummahat yang merasa saya kayaknya sudah paham betul, boleh masuk ke kelas lain, boleh ummahat. Ya, kita terbuka ya. Mau belajar di 2 kelas boleh. Mungkin Ummu Ihsan mau belajar di 2 kelas, mau di kelas yang lain yang lebih tinggi juga boleh, kelas F ya. Kita ada kelas F, di atasnya di atasnya kelas A, di atasnya kelas F ada kelas E, di atasnya kelas E ada kelas B. Ya, adapun kelas I untuk ikhwan ya. Nah, bagi suami-suami ummahat yang mau belajar tentang bahasa Arab juga boleh tuh, atau kerabat ummahat ya yang laki-laki mau belajar bahasa Arab, bahasa Arabnya untuk sudut pandang ini ya, Al-Qur'an ya, untuk memahami Al-Qur'an, agama itu bisa daftar juga ya. Daftar, langsung japri ke Ana. Wah, itu di kelas I ya untuk ikhwan di hari Jumat malam Sabtu ya, malam Sabtu hari Jumat. Nah, jam 8 20.00 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran pada ummahat dan al-barakah, keberkahan untuk ummahat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Saya Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.